Dan ternyata bang, ini yang lumayan mencengangkan, 3 hari kemudian ibu dan bapaknya kan lapor polisi dong, jelas kehilangan. 3 hari kemudian kami dapat telepon dari warga Sukabumi, Jawa Barat, bahwa teman kami tertinggal di sana. Di Gunung Salak. Betul. Indah tertinggal di Gunung Salak. Betul. Dan dia turun ke pos sendiri. Padahal waktu ketika sampai stasiun Tugu itu terlihat jelas Indah ya. Kalian tuh turun bareng gitu ya. Bang, jangankan stasiun Tugu, aku tidur bareng dia bang. Dan dari gunung tuh kita tuh turun bareng-bareng berlima. Gak ada yang kececer. Kececer pada saat dia mau buang air kecil. Dan ketika sudah selesai langsung masuk lagi ke barisan. Cuman terlihat aneh, bukan terlihat aneh ya. Ada perbedaan. Oke, Mbak Tiwi tuh ngerasain ketika waktu tidur di hotel ya. Betul. Ngerasain tuh badan Indah tuh kayak dingin. Sedangkan sebenarnya bukan badan Indah sih, lebih ke ruangannya. Kita kan kalau misalnya ada something atau sesuatu yang beda nih bang, kan kerasa ya. Itu beneran merinding aja, bener-bener merinding dan dingin jadinya. Suasananya kayak beda. Suasananya nggak enak. Cuman kan ya mungkin kita mikirnya kayak mungkin karena kita abis turun gunung kali ya, maksudnya kayak belum adaptasi sama ruangan hotel atau gimana. Tapi ternyata yang mencengangkan itu yaitu teman kami hilang. Berarti total ada 4 hari dan kita nggak ada yang nyadar. Karena kita pulang, ya kita ngerasa pulang dengan teman kita, tapi ternyata kita nggak tahu itu siapa. Akhirnya keluarganya menjemputlah ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Betul. Awalnya kami semua ingin ikut ke sana, tapi dari keluarga Indah tidak mengizinkan karena rupanya bang. Jadi keluarga Indah ini eyangnya itu punya indera keenam, yang punya ilmu spiritual yang tinggi, sehingga pada saat ibu bapaknya melaporkan Indah 1x24 jam hilang, eyangnya langsung bilang, Indah nggak ada di Jawa Tengah, Indah masih Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini sudah bersama salah satu narasumber yaitu Mbak Tiwi. Gimana Mbak Tiwi kabarnya? Baik bang, sehat walafiat. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa aktivitasnya sekarang? Sekarang sih lebih ngantor, jalan-jalan, ya menikmati hidup sih bang. Biasa anak muda. Anak muda ya? Lebih sering jalan-jalan ya? Harus. Mengurangi stres ya? Betul. Ya silakan Mbak Tiwi bisa diceritakan pengalaman dan kisah nyata. Oke, untuk pengalaman dan kisah nyata yang terjadi, ini tepatnya di tahun 2012. Jadi tahun 2012, pada saat itu aku masih jadi anak kuliahan nih bang. Jadi anak kuliahan, 5 orang sok-sokan FOMO naik gunung ceritanya. Kita naik gunung, 5 orang, 2 orang cewek, 3 orang cowok. Nah gunung yang dituju kebetulan aku kan stay masih di Jogja, di Jawa Tengah. Terus kami semua 5 orang dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Karena gunung yang mau kita tuju itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Gunung Salak. Nah ini disebut gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah kita ke Gunung Salak karena awalnya memang dengar kalau Gunung Salak ini tuh lumayan angker. Nah kita sebagai jiwa muda terus kayak masa sih? Akhirnya kita 5 orang berbondong-bondong naik kereta. Masih susah tuh bang ekonomi, naik kereta ekonomi berlima. Singkat cerita sampailah di pos pendakian. Awalnya sih semuanya berjalan normal aja, nggak ada yang aneh, nggak ada kendala. Bahkan pas kita nanjak aja berlima masih cengang-cengeng hahihi. Sampai akhirnya tragedi ini muncul pada saat kita turun. Jadi aku berlima, 1 orang cewek yang bareng sama aku nama Indah. Nah Indah dan aku kita berlima posisinya itu yang pertama ada teman kita yang namanya Kevin di depan, habis itu Andi, barulah Indah, habis itu aku,
ditambah sama Adit. Jadi kita diambil sama cowok-cowok Oke. berlima turun. Seperti biasa suasana turun gunung tuh ya mungkin buat yang orang udah pernah naik gunung ataupun turun gunung pasti tahu. Emang jalannya terjal segala macam. Tapi kita berlima tuh masih tetap solid, Bang, kompak nih. Masih tetap berjalan dengan lancar. Tiba-tiba di perjalanan Kebelet untuk buang air kecil ya. buang air kecil, ya kebelet untuk buang air kecil. Dan posisinya pas itu tuh karena Gunung Salak ini tuh banyak kabut, Bang. Oke. Jadi posisinya adem, banyak kabut. Sebenarnya kalau diceritain dan digambarin kabutnya emang cukup menyeramkan. Cuman karena kita ya nggak mikir yang aneh-aneh, apalagi kita kan pendatang nih, kita menjaga banget omongan untuk gak ngomong aneh-aneh. Ya udah, karena dia mau buang air kecil, akhirnya diantarlah sama Adit. Ya. Kita bertiga masih nunggu sampai akhirnya selesai. Ya udah, semuanya kembali ke rombongan dan kita pulang. Dan kita pulang turun gunung sampai di penginapan karena kita pulang lagi ke Jawa Tengah dengan kereta nih, Bang. Ya udah sampai penginapan semuanya ya everything okay, gak ada yang aneh. Tapi mungkin yang aneh itu pada saat di penginapan Indah dia orangnya nggak pendiam, Bang. Dia tuh pendiam banget, diem banget, dan posisinya wajahnya pucat. Kita mikirnya mungkin dia kecapean. Ya udah tuh, oh ya udah istirahat lah. Oke, istirahat di penginapan. Kita nginepnya itu 2 kamar karena kebetulan kan yang cowok 3 orang di satu kamar. Aku nih bareng Indah. Aku tidur sama Indah nih, Bang, ceritanya. Iya. Tapi pas tidur, Bang, itu tuh beneran kayak dingin banget ruangan. Padahal pas itu tuh AC tuh normal aja. Bahkan AC 25. Suhu ruangan aja harusnya 23 kan. Dingin banget. Dingin banget. Dan kayak aura-aura mencekam. Padahal sebenarnya dari awal kita juga dari sebelum berangkat hotelnya yang sama. Tapi itu tuh beda banget. Dan Indah tuh diem banget. Bahkan ketika aku tidur, Indah belum tidur. Oke. Pas aku udah bangun, Indah udah gak ada di kasur. Iya. Oke nih, udah kita pulang naik kereta. Di kereta juga diem, gak ada ngomong sama sekali. Tapi wujudnya tetap Indah. Indah yang kita kenal. Sampai akhirnya, Bang, ini yang sangat membuat kami trauma dan gak cuma shock sih, bener-bener trauma untuk naik gunung. Bahkan sampai sekarang aku gak naik gunung lagi. Kami berlima gak naik gunung lagi. Dan itu mungkin kejadian naik gunung terakhir kali kami. Sampai sekarang gak pernah di 2025. Gak ada yang pernah naik gunung karena ketika kita pulang, kita sudah di rumah masing-masing. Tiba-tiba keluarga Indah telepon kita. Iya. Awalnya yang ditelepon bukan aku. Awalnya yang ditelepon adalah Kevin. Karena Kevin ini adalah ibaratnya ketua dalam regu. Ditanyain, kalian mau pulang kapan? Kaget dong Kevin. Yeah. Sementara kita semua udah di rumah masing-masing. Kevin bilang, kita udah pulang tante. Dari pagi. Karena itu Kevin ditelepon itu sekitar jam 8 malaman lah. Orang tuanya kaget. Indah gak sampai rumah. Kalian kemana dulu? Kita lebih kaget. Karena posisinya kita turun di stasiun Tugu. Dan dari situ mencar, Bang. Kita pulang masing-masing. Dan kita mikirnya Indah udah nyampe aja. Walaupun memang di grup gak ada konfirmasi apapun. Kita punya grup kecil gitu lah. Masih zamannya. Jadi masih di grup tuh masih ada gitu kan. Tapi Indah gak nyaut. Bahkan gak ngebaca sama sekali pesan dari kita. Kejadian ini ketika mau turun gunung ya? Iya. Mau turun gunung. Betul. Dan itu mulai terlihat aneh ketika Indah ketika Adit nganterin Indah waktu mau buang air kecil. Betul. Oke. Kita semua bingung. Akhirnya Kevin ngubungin kami dan termasuk aku. Kita makin bingung. Dan ternyata, Bang, ini yang lumayan mencengangkan. 3 hari kemudian, ibu dan bapaknya kan lapor polisi dong, jelas kehilangan. 3 hari kemudian kami dapat telepon dari warga Sukabumi, Jawa Barat, bahwa teman kami tertinggal di sana. Di Gunung Salak. Betul. Indah tertinggal di Gunung Salak. Betul. Dan dia turun ke pos sendiri. Padahal waktu ketika sampai stasiun Tugu itu terlihat jelas Indah ya.
Kalian tuh turun bareng gitu ya dari kereta ya? Jangankan stasiun Tugu, aku tidur bareng dia bang. Dan dari gunung tuh kita tuh turun bareng-bareng berlima. Gak ada yang kececer. Kececer pada saat dia mau buang air kecil. Dan ketika sudah selesai langsung masuk lagi ke barisan. Cuman terlihat aneh, bukan terlihat aneh ya. Ada perbedaan. Oke, Mbak Tiwi tuh ngerasain ketika waktu tidur di hotel ya. Betul. Ngerasain tuh badan Indah tuh kayak dingin. Sedangkan sebenarnya bukan badan Indah sih, lebih ke ruangannya. Kita kan kalau misalnya ada something atau sesuatu yang beda nih bang, kan kerasa ya. Itu beneran merinding aja, bener-bener merinding dan dingin jadinya. Suasananya kayak beda. Suasananya nggak enak. Cuman kan ya mungkin kita mikirnya kayak mungkin karena kita abis turun gunung kali ya, maksudnya kayak belum adaptasi sama ruangan hotel atau gimana. Tapi ternyata yang mencengangkan itu yaitu teman kami hilang, berarti total ada 4 hari dan kita nggak ada yang nyadar. Karena kita pulang, ya kita ngerasa pulang dengan teman kita, tapi ternyata kita nggak tahu itu siapa. Akhirnya keluarganya menjemputlah ke Sukabumi. Ke Sukabumi. Betul. Awalnya kami semua ingin ikut ke sana, tapi dari keluarga Indah tidak mengizinkan karena rupanya bang. Jadi keluarga Indah ini eyangnya itu punya indera keenam yang punya ilmu spiritual yang tinggi, sehingga pada saat ibu bapaknya melaporkan Indah 1x24 jam hilang, eyangnya langsung bilang Indah nggak ada di Jawa Tengah, Indah masih Jawa Barat. Itu menurut eyang? Iya, menurut eyangnya dia. Dan akhirnya keluarganya, ya benar, 3 hari kemudian keluarganya mendapatkan telepon dari penjaga pos Gunung Salak. Menemukan Indah? Betul. Di tempat? Jadi Indah itu ketemunya adalah dia turun sendiri jalan ke pos 1, tapi kayak orang linglung. Gitu. Sampai akhirnya ditanya lah, masih belum bisa jawab segala macam. Tapi untungnya, jadi kita kan bawa carrier ya bang ya. Jadi di situ tuh dicek kan sama tim. Ada tuh satu buku, karena emang kita masih kuno sih nulis nomor orang tua atau gimana, karena pas itu posisinya HP Indah mati. Untungnya ada itu. Akhirnya telepon. Datanglah keluarganya ke sana, dan ternyata di sana juga membawa Indah pulang tuh nggak semudah itu bang. Nggak semudah maksudnya? Nggak semudah kita jemput keluarga kita terus pulang ke rumah. Terus? Jadi pada saat di sana keluarganya datang, keadaan Indah masih tetap linglung dan Indah mau pulang. Kata Indah, kami berempat masih ketinggalan di sana. Indah masih linglung? Saat ini? Atau pada saat itu? Saat mau dijemput? Pada saat mau dijemput masih linglung. Terus akhirnya keluarganya minta bantuan orang setempat. Ya mungkin kayak sejenis juru kunci atau para pemangku-pemangku di tempat itu. Akhirnya ada ritual, yang jelas aku gak tahu ritualnya seperti apa. Tapi perlahan-perlahan mulai ngomong dan dia bilang bahwa kita gak bisa pulang. Teman-teman yang lain masih di sana berempat. Padahal kami udah pulang Jawa Tengah nih. Iya. Dan itu pun cukup membuat bingung karena dari situ obrolan Indah ngelantur terus. Sampainya akhirnya beberapa ritual dilakukan untuk dia balik, dan posisinya ya kami sisanya berempat juga ya menurut eyang Indah kami juga takutnya ada sesuatu di kami, ya kami juga ada ritual kepercayaan gitu yang dikhawatirkan bahwa nanti kami juga ikut dijemput, karena kata eyang Indah ini sosok yang lumayan mengerikan dan ya memang mencari mangsa dengan ngemong. Ngemong tuh bahasa Indonesia apa ya bang? Anak kecil diasuh. Iya, kayak diasuh ya. Iya. Jadi sosok ini melihat kami berlima tuh anak kecil yang perlu diasuh. Tapi dikasih tahu gak sosok apa gitu? Sosoknya yang jelas aku tuh nggak tahu perbedaan jin dan setan ya bang.
Cuman dibilang bahwa sosoknya memang sosoknya sudah lama penunggu di situ. Di Gunung Salak itu. Betul. Dan badannya tuh tinggi, kekar, hitam, matanya banyak. Matanya banyak. Matanya banyak. Dan menurut Eyangnya di belakangnya tuh dia seperti punya pasukan, tapi pasukannya tuh beneran manusia aja. Dan prediksi dari ya orang-orang di daerah situ, jadi sosok ini memang sosok yang selalu mengumpulkan orang-orang jiwa-jiwa yang hilang di situ. Tapi kita nggak dikasih tahu nama atau gimana, cuma kita dikasih tahu itu. Dan kami sempat dibilang beruntung bisa pulang, karena biasanya katanya pernah ada kejadian 3 orang yang naik satu persatu hilangnya, Bang. Satu persatu hilang. Iya, dan rupanya kami melanggar karena jumlah kami ganjil. Oh, jadi memang nggak boleh ganjil ya? Iya, tapi sebelumnya dari pihak gak ada yang bilang apapun. Cuma setelah kejadian itu akhirnya disimpulkan karena kami cuma ganjil. Tapi semenjak keluarganya Indah minta tolong sama juru kunci di wilayah Gunung Salak itu, kan sempat melakukan upacara apa namanya? Ritual. Itu disaksikan kan sama keluarganya Indah? Keluarganya ada. Jadi ritualnya tuh double, Bang. Dari Jawa Tengah iya, dari pihak Eyangnya, terus Sukabumi juga iya. Yang dari Jawa Tengah tetap di Jawa Tengah atau ke Jawa Barat juga? Ikut ke Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat. Berarti bareng ya ritualnya di sana. Dan fun fact-nya yang kita ketahui setelah itu kan 2012 ya. 2015, berarti selama beberapa tahun. Awalnya Indah tidak diperbolehkan untuk ketemu kami. Karena mungkin orang tuanya marah dengan kejadian itu ya. Tapi setelah kita ketemu di 2015, akhirnya Indah sudah tidak lindung dan lainnya, dia menceritakan semuanya. Rupanya dia tahunya adalah pada saat setelah pipis, ya udah dia masuk rombongan. Tapi kebalikannya, Bang. Pada saat kami berlima melihat Indah pendiam, Indah di sana melihat kami yang pendiam. Oh, jadi terbalik ya? Betul. Dan posisinya, padahal kita udah pulang ke Jawa nih. Ya. Indah, kami sisanya ini nggak mau pulang, dan kita tetap berkemah di gunung itu. Tetap stay di Gunung Salak ya? Iya, tetap stay di Gunung Salak. Dan kami sempat bertanya, kenapa 3 hari kamu makan apa? Rupanya katanya ada sosok cowok ganteng datang ke kami, bilangnya warga lokal. Karena pakaiannya tuh masih pakaian tradisional, Bang, yang masih pakai, aku nggak tahu ya yang kalau di Sunda tuh ikat kepala yang kayak corak batik kotak-kotak gitu. Terus kayak bajunya tuh kayak kardigan, tapi ada kayak sarung gitu. Dia tanya, Indah sempat tanya, siapa Mas, dari mana gitu. Dia bilang warga sekitar. Dia dikasih makan katanya, Bang. Si Indah itu dikasih makan? Iya, dikasih makan sama si cowok itu? Iya, dan makanannya tuh ya udah ubi-ubian katanya. Tapi kita nggak tahu ya. Nah, yang lebih lucu adalah, jadi dia tuh ngerasa bareng kami, tapi dari jauh dia ngelihat ada anak-anak 4 orang, tapi wajahnya bukan kami. Terus dia coba teriak-teriak, tapi gak ada yang denger. Dia maksud teriak tuh untuk kayak, ayo bareng sini aja gitu. Tapi gak ada yang denger dia katanya. Nah, menurut warga lokal yang bantu ritual, Indah tuh sempat lihat kami turun. Jadi yang Indah lihat bukan kami itu adalah kami. Tapi kayak kami tuh tersekat alamnya gitu, Bang. Kayak beda alam ya. Betul, Indah bisa lihat kami, tapi kami nggak bisa lihat dia. Terus karena dia taunya sedang bersama kami, jadi entah berantah itu yang sama dia itu dia ngelihatnya itu kami, dan sementara kami yang beneran kami dia lihatnya dengan rupa orang lain. Oh iya. Dan dia bisa terlepas itu adalah ketika dia ketemu burung, Bang. Ini yang lucu. Burung apa? Burung merpati. Di Gunung Salak burung merpati kan rada, mungkin untuk logik, merpati ngapain di Gunung Salak gitu kan.
Dari situlah dia baru kan. Ada burung merpati, dia ngikutin burung merpati. Jadi kayak burung merpati itu jadi kayak petunjuk ya. Iya. Ya banyak orang yang menyimpulkan bahwa burung merpati ini adalah doa-doa yang dikirim dari keluarganya yang pada saat itu nyari dia. Akhirnya dia bisa sampai ke pos 1. Jadi tuh kalau kita dengar cerita mundurnya ya, si Indah ini berarti memang masuk di alam lain ya. Betul. Dan dia bisa keluar di alam lain itu dengan adanya petunjuk si burung merpati itu. Betul. Walaupun ketika ditelepon sama pihak dari Gunung Salaknya Jawa Barat itu masih kelihatan linglung ya. Pada akhirnya sampai melakukan ritual ya kan. Terus Indah cerita apa lagi? Sejauh itu sih. Dan kita itu tuh udah cukup shock bahwa Indah melihat sosok yang tampan rupawan, tapi ternyata itu gak setampan itu Bang, malah sebetulnya mengerikan. Dan itu yang membuat kami semua akhirnya merasa, oh ternyata batas alam lain tuh ada. Batas ketika waktu yang dialami Indah, kalau kita mundur lagi nih, yang waktu Indah buang air kecil. Iya. Setelah itu langsung ada skat kan. Itu di mana sih ketika waktu si Indah buang air kecil itu? Itu tuh posisinya? Dia tuh gak jauh dari kami Bang. Itu tuh cuma berapa meter ya? Dari pos berapa? Jauh dari pos gak? Dari pos 1 atau pos 2 gitu? Sejujurnya kita gak tahu itu pos berapa. Karena itu udah di tengah-tengah Bang. Bener-bener. Kalau mungkin disuruh menggambarkan bisa sih. Kayak abis tur. Tapi ya susah juga kan ya. Yeah. Tapi intinya itu mungkin kalau untuk menuju pos terdekat pos 3 lah Bang. Pos 3 ya? Pos 3 lah. Udah masuk pos 3. Dan itu sebenarnya tuh tempatnya itu cukup landai. Cuman memang berkabut yang aduh, suasana tuh beneran mencekam. Ya aneh lah ya. Aneh. Karena memang satu, tidak dalam kondisi hujan. Jadi tuh kabut itu beneran kabut. Kalau misalnya di gunung habis hujan. Yang kayak mendung-mendung gelap, dingin, kabut putih semua. Dan itu sebenarnya mengerikan. Cuman kita mencoba untuk kayak, oke, kita saja supaya ini menjadi hal yang positif. Ya udah, ngelihat teman kita udah balik, masuk balik, kita jalan lanjut. Dan rupanya ya tragedinya di situ. Sampai sekarang yang kita bingung adalah yang bareng kita siapa. Dan kalau inget itu Bang, sumpah aku merinding. Kayak langsung bayangin ya, aku tidur bareng satu kamar, naik kereta bareng. Jelas banget ya. Jelas banget. Tuh. Udah deh, itu hal yang paling menyeramkan sih. Karena kita lihat langsung. Ketika balik lagi ketika Indah cerita, balik lagi ke sosok yang pemuda itu, tampan itu. Ternyata Indah kan sempat bilang ya, ternyata sosoknya tuh nggak setampan yang dia kira ya. Seram ya, maksudnya seram lah yang dia lihat. Apa sih sosoknya, apa sih? Sosoknya sama yang dijelasin sama dari warga setempat itu sih Bang. Sosoknya sama persis. Jadi dia menyerupai. Hitam. Dulu tuh dia pernah gambar loh. Jadi kamu tau kayak kabut hitam, kayak gumpalan kabut hitam, ada matanya, tapi matanya banyak. Terus di belakang tuh kayak apa sih, bayangan manusia gitu loh, hitam-hitam banyak. Kayak gitu wujudnya. Oh, sempat digambarin sama Indah? Sempat digambarin, karena kita kan kepo ya Bang ya, kayak gimana sih mau tahu gitu. Dia sempat gambar kayak gini. Dan katanya tuh naksir Bang. Suka sama Indah? Iya. Naksir. Sampai akhirnya tuh bahkan Indah dulu rambutnya panjang. Ya tipikal wanita Jawa yang rambutnya. Dia harus sampai potong rambut di bawah pohon. Ritual yang dilakuin. Supaya katanya sih untuk memutus, aku gak ngerti ya Bang ya, tapi itu untuk memutus
Ibaratnya mungkin takutnya ada ikatan yang terjalin pada saat kebersamaan beberapa hari, itu untuk memutus kayak gitu. Karena sosok yang datang ke Indah kan ganteng Bang, cakep, dan emang tipikal cowok-cowok Sunda gitu. Selama Indah berada di alam lain, Indah sempat cerita gak sih, maksudnya apa yang dialamin selain dikasih makan misalnya? Yang dialami jalan terus. Jalan terus. Jadi dia nggak nyadar kalau itu udah 4 hari Bang. Oke. Jadi tuh dimensi waktunya beda. Agak lebih lama ya. No, dia Lebih malah cepat. nyangkanya itu masih 1 hari, belum 1 hari. Padahal di dunia kita itu udah 4 hari kehilangan dia. Jadi selama di beda alam itu, Indah tuh ngerasa kayak jalan gitu aja. Kayak turun gunung aja bareng kami berlima. Tapi bedanya ada mas-mas ini ikut. Oh. Alasannya dia juga mau pulang ke desa bareng. Jadi ngikut ya. Karena posisi kalian tuh ganjil ya. Betul. Kami ganjil. Berlima. Jadi dengan masuknya posisi si cowok ini jadi berenam. Oke, pada akhirnya kan Indah udah sadar ya. Iya. Sadar, udah balik lagi sama keluarganya. Ada gak pesan-pesan, maksudnya cerita dari Indah yang Mbak Tiwi ingat mungkin untuk terakhir dia ketika selama di beda alam itu, di alam gaib itu? Sebetulnya kalau untuk cerita, karena dia tuh mengalaminya tuh turun gunung bareng kami, ditemani mas-mas yang emang mau turun bareng juga karena mau ke desa. Tapi tiba-tiba dia nyadarnya adalah ketika dia haus, air habis, dia ke mata air. Oke. Ketemu burung itu. Oke. Ketemu burung si merpati itu. Betul. Ya? Ketemu merpati, akhirnya entah gimana dia merasa kayak, hah kok ada merpati? Terus dia mencoba untuk ngajak kami, ada merpati nih. Kayaknya dia mau nunjukin deh, ikut dia aja. Kami gak jawab. Yang menyerupai kami di sana gak ada yang jawab satupun. Dari situ dia baru merasa kayak, hah? Gitu. Baru ini ya. Maksudnya baru sadar ya. Baru ngeh kok teman-temanku gak respon. Iya. Pada diem aja. Dari situ dia sempat katanya, karena Indah ini agamanya itu Protestan, jadi dia sempat baca beberapa ya sesuai dengan doa kepercayaan sesuai ajarannya, dan dari situ akhirnya dia melihat bahwa kenapa ini semua aneh, kok aku di sini dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk ketemu itu, dan akhirnya masuk ke pos 1 ketemu sama orang. Cuman pada saat ketemu sama orang nih Bang, mungkin dia parno ya atas kejadian yang dialami. Dia histeris, linglung, beneran kayak takut dan linglung, ditanya bingung. Dan ini juga karena dia disukai kan Bang. Makanya ada ritual untuk memutus ikatan itu gak serta-merta, karena setelah kejadian itu dia tuh sebenarnya punya pasangan. Punya pasangan kan? Yeah. Ada kejadian aneh-aneh terhadap pasangannya. Si cowoknya? Betul. Apa kejadian aneh? Tiba-tiba kepleset dari motor. Tiba-tiba lagi main voli patah, cuman kena bola gitu aja tangannya. Jadi sebenarnya hal-hal yang gak masuk akal ya? Betul. Okay. Terus ya udah sampai akhirnya berakhirlah hubungannya. Dia dengan laki-laki lain misalnya deket nih Bang, dengan cowok lain, tetap ada aja. Maksudnya ada kejadian? Ada aja kejadian yang di luar nalar gitu. Iya, yang aneh-aneh ya. Iya, bayangin Bang, kamu cuman ke pentok meja, biasa kita ke pentok meja, retak sampai disposisi itu. Tapi sempat ditanya nggak? Kan mbahnya Indah bisa maksudnya bisa tahu ya. Untuk itu makanya mbahnya minta langsung ritual pemutusan ikatan supaya ya udah, lu nggak usah suka sama cucu gue lagi. Dengan Indah potong rambut di bawah pohon, pohonnya juga pohon gede. Di daerah? Jogja. Di Jogja. Setelah itu udah nggak ada lagi. Setelah itu sempat beberapa kali kejadian Indah aneh-aneh tuh kejadiannya nggak ke orang yang emang bareng sama dia, tapi Indah lebih sering ngomong sendiri. Jadi kayak ngerasa ada sosok orang. Ini memang
sih Bang. Makanya kita benar-benar apa ya, ngerasa setelah kejadian di gunung ini benar-benar bikin kita semua sadar bahwa ada dunia lain di samping dunia kita, dan ya ternyata naik gunung tuh nggak semudah itu. Ya, karena banyak yang harus kita jaga ya, lisan, Betul, lisan. Padahal kami sudah sebisa mungkin untuk menjaga lisan, perlakuan kita. tapi ternyata ini Bang, dicintai juga nggak selalu melulu baik, dan ini Sampai sekarang Indah, maksudnya masih ngomong sendiri ya? no, sekarang udah better sih. Terakhir Sudah 2000 kan itu 2015 kita make sure kan, terus 2017-an mau ke 2018 kita ketemu lagi dan dia udah lebih baik di situ. Tapi masih sendiri posisinya atau udah mencoba maksudnya mencari pasangan? Udah coba sekarang. Udah nggak ada hal yang aneh-aneh Udah lagi nggak berarti ya? lagi, karena udah putus tali benang merahnya mungkin ya. Oke. Mbak Tiwi, terima kasih ya atas waktunya. Sudah mau menceritakan pengalamannya, maksudnya pengalaman yang benar-benar dialamin sama teman-teman ya. Ya, memang kita tetap harus menjaga lisan, perilaku, sikap dimanapun ya. Betul. Dimanapun kita berada, tetap kita harus jagalah, karena kan memang kita hidup berdampingan ya, kita harus menjaga satu sama lain. Mbak Tiwi, terima kasih ya atas waktunya. Sama Bang, kita mungkin cuma mau ngasih pesan buat semua. Oke. Naik gunung adalah pengalaman yang luar biasa. Alam itu sangat indah, tapi di balik itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan kalau bisa buat semua yang naik gunung, jangan FOMO kayak kami lah. Benar-benar harus persiapan dan mencari tahu sedetail mungkin. Oke, terima kasih pesannya. Mungkin ini bisa nanti akan dilihat ya sama yang melihat channel Alam Halus. Mbak Tiwi, terima kasih ya atas waktunya. Semoga Mbak Tiwi sehat, keluarga sehat semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.